tadi kita sudah membahas prinsip, tapi pada dasarnya prinsip-prinsip itu harus dijalani dengan catatan memiliki tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri. Jadi tidak hanya cukup bebas dari riba, dari goror, dari zolim, tetapi harus menjawab dari tujuan ekonomi syariah yang disebut dengan maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah ini didefinisikan sebagai tujuan ya untuk memperoleh kemaslahatan untuk umat, yang kita kenal dengan falah. Jadi kalau mendengar azan ya, hayya ala sholah, hayya ala falah ya, falah itu tidak hanya berfungsi atau berarti sebagai kemenangan, tetapi sebetulnya artinya luas. Kemaslahatan, kemakmuran, kesejahteraan, dan tentu saja kemenangan. Ini merupakan tujuan dari syariah. Nah, bagaimana sebetulnya menerapkan atau memperoleh maqasid al-syariah ini? Disebutkan ini harus menjaga, atau di dalamnya ekonomi itu harus memenuhi atau penjagaan dari beberapa faktor-faktor penting yang ada di dalam hidup. Ya, ada beberapa pendapat, tapi yang paling banyak digunakan adalah pendapat Imam Al-Ghazali. Sebetulnya ada 5 faktor utama ya yang harus dicapai dalam pemenuhan maqasid al-syariah. Yang pertama adalah penjagaan terhadap jiwa. Yang kedua adalah penjagaan terhadap akal. Yang ketiga penjagaan terhadap keturunan. Yang keempat penjagaan terhadap harta. Dan yang kelima, penjagaan terhadap iman. Nah, masing-masing ini punya arti yang berbeda-beda. Jadi penjagaan terhadap akal misalnya, maka transaksi dari ekonomi syariah atau ekonomi syariah itu sendiri tidak boleh ya melanggar atau tidak boleh merusak akal. Misalnya adanya pornografi, itu disebutkan di dalam beberapa penelitian bahwa adanya pornografi itu merusak jaringan dari otak misalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam ekonomi syariah. Atau yang lainnya misalnya merusak keturunan. Jadi kalau keturunan artinya child abuse misalnya, atau justru merusak lingkungan yang nanti merusak lingkungan sehingga untuk anak cucu kita nanti kehidupan menjadi terancam. Nah, hal tersebut juga berarti dilarang di dalam ekonomi syariah. Selain itu, misalnya penjagaan terhadap jiwa seseorang, ya. Misalnya kalau jiwa seseorang berarti adanya ancaman terhadap orang tersebut, ketidakamanan pada diri sendiri. Nah, hal-hal ini juga tidak berlaku dalam ekonomi syariah. Lalu yang lainnya misalnya terhadap harta. Jadi adanya perampokan, ya, adanya pencurian, itu bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dan yang lainnya misalnya terhadap iman, ya, terhadap iman seseorang. Jadi bagaimana ketika agama itu misalnya dinistakan, seseorang tidak boleh beribadah misalnya dengan baik. Nah, itu juga melanggar hal-hal yang ada di dalam prinsip ekonomi Islam. Berarti selama transaksi tersebut, selama sistem ekonomi tersebut bisa menjaga dari prinsip-prinsip faktor-faktor penting yang dimiliki oleh umat ini, maka ini sejalan dengan apa yang disebut tujuan ekonomi syariah. Jadi ketika kita sudah mendengarkan penjelasan yang tadi, menurut kalian ada tidak perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah? Apakah ekonomi konvensional itu 100% itu tidak syariah? Nah, jawabannya tentu saja tidak. Karena ketika suatu ekonomi konvensional diterapkan berdasarkan prinsip Islam, di mana tadi ya ada hal-hal yang tidak dilaksanakan, tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, itu dipenuhi, maka sebetulnya dia sudah bisa dikatakan ekonomi syariah. Kalau kita lihat ya perjalanannya, ekonomi Islam itu datang lebih dulu. Jadi ekonomi Islam ini atau ekonomi syariah itu sudah dibawa prinsip-prinsipnya pada zaman Nabi Muhammad SAW ya, di mana beliau sendiri sebetulnya adalah pedagang. Jadi transaksi ekonomi itu sangat dekat dengan beliau. Nah, prinsip-prinsip itu sudah ada dari dulu. Lalu ya dibawa sampai saat ini, memang di dalam perjalanannya terdapat sesuatu yang hilang ya, karena tidak dibahas secara teoritis. Berbeda ketika ada Adam Smith di sana ya, mengemukakan suatu teori baru. Nah,
di dalam perjalanannya Islam memang ada miss di situ. Teori-teori itu memang hilang gitu ya, tidak dibahas dan tidak dibakukan dalam teori, tidak dinovelkan dalam teori. Sehingga ketika ini muncul kembali, ini dianggap sesuatu yang betul-betul berbeda. Jadi kalau kita lihat sebetulnya di dalam pelaksanaannya, ada hal-hal yang sudah mungkin dilaksanakan oleh nenek kita dahulu, oleh ibu ya, atau sudah yang berlaku umum ya, dan kita anggap itu adalah ekonomi sehari-hari, tapi sebetulnya itu sejalan dengan prinsip syariah. Nah, situasi yang seperti ini ya tidak bisa dinafikan, dan situasi seperti ini itu membuat ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu terlihat sama. Misalnya saja ya, ada seseorang misalnya dengan orang yang lain itu melakukan kerjasama untuk membangun suatu usaha. Lalu kalau misalnya nanti ada untung, mereka bersepakat untuk membaginya satu sama lain. Nah, ini mungkin praktek yang sudah berlaku umum dilakukan oleh orang-orang secara tidak formal ya, bersama temannya misalnya melakukan usaha tertentu, lalu melakukan pembagian atas sesuatu yang telah disepakati. Nah, hal yang seperti ini selama bebas dari riba, tidak ada hutang piutang di dalamnya, sesuatu ditentukan di awal dengan jelas sehingga tidak ada gharar di dalamnya dan menguntungkan kedua belah pihak ya, jadi tidak ada kezaliman di dalamnya, maka dapat dikatakan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan sesuai dengan ekonomi syariah itu sendiri. Jadi ketika ditanyakan apakah ada bedanya atau tidak, sebetulnya dua hal ini tidak selalu berbeda, tetap selama ekonomi konvensional itu memenuhi prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan. Ketika dua ini di dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu prinsip-prinsip itu tidak dijelaskan secara eksplisit begitu ya. Nah, maka ulama itu melakukan beberapa hal, antara lain misalnya dengan ijma